RUU Perampasan Aset. Perampasan aset atau asset forfeiture adalah cara negara common law seperti negara Amerika Serikat merampas uang hasil kejahatan, tanpa perlu membuktikan terlebih dahulu kejahatan tersebut ke pengadilan. Jadi undang-undang perampasan aset nantinya penegak hukum bisa menyita harta atau uang siapapun warga negara yang dianggap berasal dari hasil yang tidak wajar atau diduga hasil tindak kejahatan, tanpa dilakukan pembuktian terlebih dahulu. Hal inilah yang dirasa bertentangan dengan asas presumption of innocence yang selama ini menjadi asas penegakan hukum. Bertentangan juga dengan adagium in dubio pro reo yang artinya lebih baik melepas 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang bersalah. Hal lain yang harus diketahui terkait undang-undang perampasan aset adalah subjek hukum RUU ini adalah setiap orang barang siapa yang artinya semua orang bukan hanya koruptor saja yang bisa terjerat hukum perampasan aset. Objek hukum ini adalah aset harta atau transaksi keuangan siapapun warga negara yang tidak wajar dan mencurigakan oleh PPATK dan penegak hukum. Di Amerika Serikat yang telah menjalankan undang-undang perampasan aset tersebut, telah menimbulkan banyak masalah karena pada praktiknya terjadi kesewenang-wenangan dari para aparat maupun penegak hukum karena overpower mereka dengan undang-undang perampasan aset, bisa menjerat siapapun yang mereka curigai. Banyak aset warga sipil dirampas sewenang-wenang tanpa pembuktian bersalah. Ini telah menjadi isu pelanggaran kepemilikan dan hak sipil lainnya di negeri Paman Sam. Alasan lain yang menjadi pertanyaan adalah apa kepentingan mendesaknya RUU perampasan aset ini didorong percepatannya, padahal sudah ada undang-undang pencucian uang yang dinilai lebih akuntabel dan juga lebih pro justisia karena aparat harus membuktikan terlebih dahulu predicate offense atau kejahatan asalnya. Undang-undang ini juga bisa diterapkan ke para koruptor dan pelaku kejahatan lainnya. Kenapa tidak dilakukan? Undang-undang perampasan aset yang caranya dianggap kolot ini dinilai akan banyak menimbulkan pelanggaran HAM, dengan prinsip penegakan hukum terlebih mekanisme hukum RUU ini berbasis kepentingan ekonomi dan mengabaikan due process of law. Jadi intinya, jika RUU perampasan aset menjadi undang-undang maka penegak hukum dan aparat bisa langsung merampas aset warga negara terlebih dahulu atau setidaknya menahan dan menyita barang atau transaksi keuangan, jika dianggap tidak wajar atau mencurigakan. Lalu jika ada seorang warga negara yang hanya berprofesi sebagai tukang becak kemudian memiliki aset rumah sederhana di perumahan memiliki kendaraan roda 2 juga akan dirampas asetnya? Hanya karena dianggap tidak wajar, lalu bagaimana cara mempertahankan kebenaran alasan tukang becak tersebut dalam mendapatkan aset rumah dan sepeda motor roda 2-nya? Karena gambarannya seperti itulah yang kini sering terjadi di Amerika Serikat. Semoga RUU ini nantinya tidak menimbulkan gejolak di masyarakat seperti yang terjadi di negara Amerika Serikat, karena rakyat biasa dan koruptor itu banyak rakyat biasa. Sehingga jika RUU perampasan aset ini menjadi masalah serius para koruptor itu sangat bagus. Tetapi jika menjadi masalah penegakan hukum baru di masyarakat umum itu yang dikhawatirkan. Semoga RUU perampasan aset nantinya berpihak kepada rakyat tidak menjadi masalah baru bagi rakyat.